sendiri masalahmu semua ya. Allah tidak bilang kau dokter dulu deh, kamu kaya dulu deh, kamu jadi populer dulu. Tidak, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya Tuhanmu yang selesaikan masalahmu. Artinya, saudaraku, kalau ada masalahmu, dekatkan dirimu kepada Allah, perbaiki sholatmu. Adik-adik sekalian, betapa jauh kau tinggalkan tanah airmu untuk mendapat dunia. Betapa jauh kau tinggalkan tanah airmu untuk mengejar dunia. Lalu kenapa sholat yang boleh kau lakukan di mana saja kau tidak tunaikan? Tidak mungkin Allah bikin tenang hatimu. Tidak mungkin ibu-ibu bisa baik perasaannya kalau ibu tidak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada kesalahan. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Nih. Muka-muka penuh dosa semua ini. Nah. Ini banyak juga dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang amalnya, timbang keburukannya. Ternyata kebaikannya jauh lebih banyak, lebih berat daripada keburukannya. Maka manfaat ketika kumpul seperti ini bersalawat. Kenapa? Karena nanti ketika ditimbang amalmu, salawat itu memperberat amal-amal kebaikanmu. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini emak-emak nih. Ras terkuat di bumi. Kau tidak percaya? Allah kasih alis yang bagus masih diubahnya. Ayo kita ibu-ibu, mama dulu salawat. Ayo salawat bu ya. Mari ikut saya bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Ibu diam ya, kita dengar ini bapak-bapaknya. Ayo bos, jangan kau mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semua bareng-bareng, mak bapak, ayo sama-sama kita semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah bilhadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, para aktivis dakwah, teristimewa saudara saya Bapak Haji Idris yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan dengan penuh penderitaan, yang hidupnya episodenya dari kesusahan menuju kesusahan yang lain. Tidak pernah melihat wajah bapaknya. Anaknya 7 tapi 6 wafat dalam keadaan masih muda. Tapi alhamdulillah, dalam tekanan-tekanan penderitaan seperti itu, tanpa memasang baleho, tanpa membuat tim sukses, tidak ada partai pengusung, tidak ada cukong, berhasil menjadi pemimpin yang bukan saja diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Siapa gerangan manusia pilihan itu? Tak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini kita peringati maulidnya. Apa yang ingin kita capai dalam peringatan maulid ini? Ibu-ibu datang ke tempat ini mau apa? Mau lihat dasar latif? Apa kelebihannya ini orang? Hitam, jelek, pendek, pesek, suka bilangin beleng-beleng. Apa kelebihannya? Ya, tentu yang kita ingin capai, kita dengar kisah Nabi, mudah-mudahan kita bisa teladani. Sebagai uswah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku ciptakan kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi contoh buat kita umat Islam, menjadi role, menjadi teladan. Tapi bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Mana ibu yang paling banyak bicaranya tadi ini? Ini ibu yang baju hitam. Ibu, berapa anaknya Nabi? Dia bilang 7. Bingung dia, 7 baru 1 kaki tangannya naik. Ayo, ini yang kuning rambutnya. Saya dapat kawan udah. Siapa suruh rambutmu kuning sendiri? Sekarang saya tanya kau dek, siapa anak pertamanya Nabi? Siapa? Muhammad? Kau dikasih tahu sama ini. Inilah masyarakat Indonesia suka kerja sama. Ayo. Bayangkan adik-adik sekalian. Saya tanya kamu ya anak muda, siapa namanya anaknya Pak Jokowi? Ibu saja tahu. Padahal demi Allah, mereka tidak akan menolongmu di padang mahsyar kelak. Siapa yang bisa menolongmu di padang mahsyar? Rasulullah Muhammad. Maka itulah tujuannya kita berkumpul. Supaya apa? Kita dengar sisi kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, lo ibu, syuting kak lagi itu video. Simak dulu, kutanya kok. Hei, bu, adik-adik sekalian, Nabi itu belum lahir, hidupnya sudah penuh masalah. Belum lahir, apa buktinya? Belum lahir beliau bapaknya sudah wafat. Lahir baru 4 hari diambil ibu susunya. Usia 4 tahun baru kembali ke mamanya. 6 tahun meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Ada di sini usianya 6 tahun sudah yatim piatu? Tidak ada toh? Rasulullah begitu berat hidupnya. Tapi beliau tidak pernah galau. Beliau tidak pernah bikin status keras kehidupan. Iya toh? Maka sebagai umatnya Rasulullah, hidup penuh masalah kecil buat kita. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Nih, muka-muka penuh masalah. Iya toh? Cewek, apa masalahmu? Mau dapat jodoh. Ada lagi yang suka sama dia tapi orang ada istrinya. Iya toh? Apa masalahmu cowok?
Ada jodoh. Mau dapat jodoh. Ada kau suka, mau betul sama kau mau betul sama dia, tapi dia juga mau sama kamu, tapi mau muntah lihat mukamu. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Apa masalah saya setelah populer? Kok kira tidak ada masalah kalau orang semua tahu kita? Masalah. Tidak dikasihnya kita spasi untuk istirahat. Kita lagi nyuap, Ustaz foto. Tidak dilayani langsung, Ustaz sombong. Iya toh, paling repot menghadapi emak-emak. Kita tidak mau foto ditarik. Ustaz foto dulu, Ustaz foto dulu. Ulangi Ustaz, kabur. Mukamu yang kabur. Masya Allah. Hei. Belum lagi masalah saya yang paling banyak sekarang, banyak janda-janda curhat. Allah Akbar. Lama. Ada janda di sini. Mana? Hei. Hidup janda. Hei bu. Hei. Adek-adek. Kerja ke Jepang masalah. Iya toh? Jauh dari keluarga. Rindu orang tua. Itu masalah buat kita. Tapi Allah tidak berkata, hei hambaku yang kerja di Jepang, yang kerja di Toyota, yang kerja di mana lagi? Ya kaulah sendiri masalahmu semua ya. Allah tidak bilang kau dokter dulu deh, kamu kaya dulu deh, kamu jadi populer dulu. Tidak, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya Tuhanmu yang selesaikan masalahmu. Artinya, saudaraku, kalau ada masalahmu, dekatkan dirimu kepada Allah. Perbaiki solatmu. Adik-adik sekalian, betapa jauh kau tinggalkan tanah airmu untuk mendapat dunia. Betapa jauh kau tinggalkan tanah airmu untuk mengejar dunia. Lalu kenapa solat yang boleh kau lakukan di mana saja kau tidak tunaikan? Tidak mungkin Allah bikin tenang hatimu. Tidak mungkin ibu-ibu bisa baik perasaannya kalau ibu tidak sholat. Maka begitu ada masalahmu, dekatkan dirimu kepada Allah. Perbaiki sholatmu. Apa susahnya sholat, bos? Hei. Bu, apa susahnya sholat? Kau bilanglah saya jawab. Apa? Ayo, saya sakit Ustaz. Sholatlah kau dalam keadaan sakit. Saya sariawan, kau sholat sariawan lah. Allah. Allah tahu kau lagi sariawan. Iya. Ustaz, tidak ada bacaanku hafal. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Datanglah kau berjamaah di masjid. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Kita lagi dalam perjalanan di atas mobil. Kau sholat dalam keadaan duduk. Di atas pesawat. Kau sholat dalam keadaan duduk. Yang penting kasih tahu dulu orang di sampingmu. Apalagi kalau dia non muslim. Kau dia kira kau gila barangkali ini. Hei, jelas. Kau tidak tahu wudhu karena bukan tidak tahu, tidak bisa wudhu karena tidak ada air. Kau tayamum. Bagaimana cara tayamum? Jangan contoh itu pejabat Indonesia yang sempat viral tayamum dia gosok-gosok betisnya. Mana bisa itu? Beleng-beleng. Ini bukan cerita, saya lihat. Di samping saya seorang pejabat. Dia tayamum, dia mau contohkan, dia mau tunjukkan bahwa saya rajin sholat. Dia tayamum, gimana tayamum? Ya, dia kasih begini. Memang aja kau pakai air dong kok.
Bu, tayamum. Oi, Bu, buka kacamata. Lepaskan gelang. Lepas jam tanganmu. Lepas cincin. Lalu apa? Kau usap di dinding pesawat kalau naik pesawat. Usap sadel mobil kalau kau naik mobil. Hah? Sudah itu letakkan telapak tanganmu. Sudah usap wajahmu. Sudah itu telapak tangan berikutnya kanan. Ini usap lagi di bawah yang siku kiri sampai siku. Sisa ini yang telapak. Sudah itu usap yang atas. Jelas? Hei, kamu pergi touring, nyasar di tengah hutan, sudah kencing, mau sholat tidak dapat air, tayamum. Tapi sudah kencing Ustaz, tidak ada air. Kau ambil daun 3 lembar. Berapa lembar? Berapa? Pratek. Anggap ini daun. Anggaplah ini daun. 3 lembar. Caranya, jangan kasihlah ibu-ibu. Ini rahasia laki-laki. Caranya apa? Ambil kau daun pertama, gosok ke bawah. Kenapa kau yang sibuk? Penasaran dia mau lihat. Ya, ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu cara membersihkannya. Jangan kau kasih begini. Tambah kotor, bos. Dengan catatan kau periksa baik-baik itu daun. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Ulat gatal. Nggak jadi kau salat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Adik-adikku sekalian, kecil buat Allah kasih kaya kau, kecil. Kecil buat Allah kasih sukses kau di sini. Kecil buat Allah kau pulang jadi juragan. Kecil buat Allah. Kan ada jalannya kau kaya. Kenapa? Kamu kerja. Kan ada jalannya kau sukses. Kenapa? Kau kerja. Orang tidak ada jalannya aja bisa Allah kalau mau. Mana buktinya? Bisa enggak perempuan hamil tidak ada suaminya? Kan itu tidak ada jalannya. Iya toh? Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil tidak ada suaminya. Iya toh? Tapi sekarang mau banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Ternyata pelakunya orang ada istrinya. Pusinglah kau. Hei. Bisa enggak orang hidup dalam perut ikan? Enggak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihi salam 40 hari dalam perut ikan. Maka adik-adik sekalian, tidak ada gunanya kau kaya kalau kau tidak sholat. Tidak ada gunanya kau tampan kalau tidak sholat. Tidak ada gunanya kau populer kalau tidak sholat. Kaya, tampan, populer, tidak sholat, tidak ada gunanya. Apalagi kalau kau sudah jelek. Kaulah bilang beleng-beleng. Sudah jelek, tidak terkenal, tidak populer, pengangguran, tidak sholat lagi. Ya, dek, kecil buat Allah kasih kau jodoh yang lebih hebat. Kecil buat Allah kasih kau pekerjaan yang lebih mulia. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Iya. Sudah itu jangan main-main sholat. Kamu sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Kayak ditiup angin. Ada juga orang sholat begini.
Sholat mak keju-keju. Hei, satu. Masalah sholatmu perbaiki. Dua, tingkatkan kesabaranmu. Sabar itu alladzi iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua, Rasulullah itu rumahnya kecil. Dijelaskan dalam hadis, kalau beliau berdiri, kepalanya nyangkut di langit-langit rumah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan istri beliau, kaki beliau menyentuh kepala istrinya karena kecilnya kamarnya. Tapi beliau tidak pernah kita dengar sengsara dalam rumah tangganya. Tapi beliau ucapkan baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Kenapa? Karena istri beliau menaati suaminya, beliau menghormati istrinya. Jadi kalau kalian cinta kepada Rasulullah, bahagialah dalam rumah tanggamu. Jangan sampai kau sudah merantau, rumah ngontrak-ngontrak, kecil pula, suamimu jelek, bertengkar tiap hari. Kapan kau dapat kebahagiaan? Bagaimana saya mau bahagia, Ustaz? Suami saya jelek. Allah tahu itulah takdirmu dan jodohmu. Karena kalau suamimu cakep, dia akan malu jalan sama kamu. Istriku jelek, Ustaz. Ya itulah takdirmu. Karena kalau dia cantik, dia akan malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Jelas? Ya. Bu. Muliakan istri. Pak, coba lihat istrimu. Dia ikut merantau karena menghormati suami. Maka jangan sampai di Jepang istrimu, lalu kau hianati dan sakiti hatinya. Gimana kau mencari nafkah? Bagaimana kau mau bahagia? Bagaimana mau berkah penghasilanmu? Kalau istrimu yang selalu doakan kamu, kau tidak muliakan. Ibu, enak enggak hamil? Nah, hamilnya atau bikinnya? Bu, enggak enak kan hamil? Tidur aja tidak pernah tengkurap. Enggak enak, tapi kok dia ulang-ulang. Sampai 4 kali melahirkan. Melahirkan enggak nyaman. Pilihan antara hidup dan mati. Berapa banyak ibu wafat melahirkan anaknya. Iya toh? Maka bagaimana Allah mau mengangkat derajatmu kalau istrimu kau tidak muliakan? Hormati istrimu. Bu, muliakan suamimu. Jangan sampai kau tidak tahu menghargai suami. Ridanya Allah tergantung dari ridanya suamimu. Maka muliakan suamimu, Allah akan ridha kepadamu. Bagaimana cara memuliakan suami? Setiap mau keluar rumah, ciumlah suamimu. Ngeri. Dia ibu yang ketawa itu pasti dibayangkan, wah berat juga ini. Apa beratnya mencium suami? Bu, Pak, Nabi itu setiap hari bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok kalau kau mau pergi kerja, sedekahlah kepada istrimu. Ibu, ngeri juga ini ibu-ibu di sini. Ya, Bu, kalau suamimu lupa
maka ingatkan dia. Pak, sedekah. Sini kau sayang, ku sedekahi kau. Ya, biarlah rumah kita seadanya ngontrak-ngontrak. Biarlah gaji kita tidak terlalu memuaskan. Biarlah kita jauh dari rantauan, tapi rumah tangga kita bahagia. Kenapa? Karena istri menghormati suami, suami memuliakan istrinya. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak memuliakan istrinya. Pun tidak ada ridha Allah bagi istri yang mendurhakai suaminya. Jangan menunjuk ibu, dia boleh menunjuk. Ya. 3. Pak, masih membayangkan sedekah. Kau tidak pernah disedekahi suamimu. Bagaimana kau mau disedekahi kalau penampilanmu tidak beres? Suamimu mau pergi, kau tidak sikat gigi 3 hari. Daster tinggi sebelah. Mata dikasih timun. Muka tebal piuk. Wah, bagaimana suamimu? Duduk di depan televisi ngangkat kaki. Nguap sambil angkat ketek. Kelihatan semua tali bulu keteknya. Kata suamimu dalam hati, wah menderita secari nafkah. Hanya begini jodoh saya. Bu, berikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika beliau sholat sunnah. Lama sekali beliau sujud. Ditunggu untuk qamat, belum juga selesai sujud. Tunggu, belum juga selesai sujud. Selesai. Ternyata bekas sujudnya Nabi ada air mata. Nabi lalu bertanya, Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau meneteskan air matamu? Kata Nabi, saya tidak bisa membalas ibadah yang saya lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Adakah yang kalah ibadahnya Nabi? Nabi kalau sholat sendiri, sholat sunnah sampai bengkak betis beliau. Tidak pernah mulutnya lepas dari zikir. Tidak pernah perbuatan beliau menghina orang. Tapi Nabi tetap menyadari, saya tidak mampu membalas nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan. Adalah seorang sufi yang pernah bercerita. Ibadahnya kata ini 350 tahun hidup. Kerjanya ibadah, zikir, memuji Allah. Nanti selesai dia berhenti beribadah ketika makan dan buang air besar. Di akhirat kelak Allah ponis dia, silakan kau masuk surga karena ridaku. Masuklah kau surga karena ridaku. Perempuan ini, hamba ini protes. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Saya mau masuk surga karena pantas. Kenapa kau merasa pantas? Karena ibadahku 350 tahun. Lalu Allah berfirman, kau rupanya beribadah hitung-hitung. Baiklah. Kalau kau berhitung, saya pun akan menghitung nikmatku kepadamu. Wahai malaikat, cabut matanya sebelah kanan, timbang dengan amalnya 350 tahun. Dicabutlah biji mata kanannya, ditimbang dengan amalnya 350 tahun, timbang punya timbang, ternyata subhanallah lebih berat satu biji mata daripada amalnya 350 tahun. Allah sampaikan, itu baru satu biji mata. Kau kira kau bisa beribadah kalau saya kasih kau penyakit? Kau pikir kau bisa cari nafkah sampai ke Jepang kalau kau matamu buta? Maka kau tidak bisa membayar nikmatku dengan ibadahmu. Kamu masuk surga bukan karena ibadahmu semata, karena ridhaku kepadamu. Bapak pikir nikmat Allah ini bisa diuangkan? Kamu pikir bisa diuangkan? Berapa gajimu 1 bulan? Kau bisa beli jantung? Kau bisa beli jantung? Ibu, ambil itu jantungmu, jual di Hong Kong, miliaran rupiah harganya. Jual itu, langsung kau jadi miliarder. Tapi kau sudah mati. Ginjal,
Ada orang keluar duitnya sampai miliaran untuk ganti ginjalnya satu. Mana bisa kita bayar? Allah kasih kita ginjal 2. Adik-adik, ini kamera mahal. Tapi demi Allah tidak ada gunanya ini kamera kalau tidak ada matamu. Kau mau apa ini kalau tidak ada matamu? Tapi apa ini yang mahal? Tidak, mata. Allah kasih kau gratis. Hebatnya ini mata, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetanggamu. Bayangkan kalau kau tidak bisa bedakan. Kenapa malam minggu lain rasanya ini? Maka Nabi menyadarinya. Lalu Nabi selalu mengingat dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini ada iPhone merek baru kan, iPhone 15. Kamu pikir itu yang mahal? Bukan. Apa gunanya iPhone kalau kau sudah bituli? Apa gunanya iPhone kalau jari-jari tanganmu sudah tidak bisa bengkok? Mana kau bisa berWhatsApp kalau tidak bisa bengkok tanganmu? Itu Lionel Messi jago main bola. Apa karena dia hebat? Tidak. Tapi karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Lari dia. Hei bu. Hei. Pernah kau lihat orang dikawat giginya? Itu mahal katanya bu. Tapi apa kau mau kawat kalau tidak ada gigimu? Hei, ibu cantik sekarang dilihat karena Allah kasih kau kesehatan. Coba kalau kau sudah stroke, mana kau cantik? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Banyaklah bersyukur, maka Allah akan tambah. Banyaklah bersyukur, maka Allah akan tambah dari apa yang Allah kasih kau. Kenapa kau miskin? Karena kau tidak pernah bersyukur dengan kemiskinanmu. Bersyukur, Allah tambah itu. Ya, syukur kepada Allah. Syukur. Kenapa kau jelek? Karena kau bandingkan dengan orang cantik. Coba kau bandingkan yang jelek. Ya 11-12. Iya toh? Kapan saya jelek? Ketika saya duduk di sampingnya artis cakep. Pasti tambah hancur. Ya. 5. Itu anak-anak. Kalau anak-anak wajar ribut. Kalau ibu-ibu kurang ajar. Apa ibu? Apa? Kau yang bilang. Ini masih sewa-sewa Islamic Center kita. Tunjukkan marwahmu, tunjukkan harga dirimu sebagai orang Islam, miliki dan beli ini gedung. Amin. Mustahil, tidak ada yang mustahil. Itu tempat saya ceramah tadi siang. Di mana lagi tempatnya itu? Hah? Mio. Bukan motor. Di Indonesia ada Mio. Masjid Istiqlal Osaka. Mudah-mudahan ketika saya kembali ke tempat ini sudah masjid miliknya umat Islam yang ada di Toyota. Mobil aja bisa kau beli, apalagi Toyota ini. Oh, mobil Toyota juga ya. Saudaraku, berapa gajimu? 10 juta, 20 juta. Kalau kau tidak sedekahkan, hanya habis di dunia. Tapi kalau kau sedekahkan, dunia kau dapat, ada juga untuk akhiratmu. Ya, Dek, kamu mau kaya? Sedekahlah. Bu-ibu, mau tolak bala? Sedekah. Tolak bala itu salah satu caranya sedekah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya,
dimurahkan rezekinya, tertolak dari mara bahaya, maka kata Nabi, bersedekahlah. Bu, tidak mungkin kau bisa jaga suamimu. Kau periksa HP-nya, HP-nya bisa kau periksa, tapi ternyata ada HP-nya yang lain. Ya. Ya. Belum lagi kalau suamimu licik. Lain dia tulis, lain isinya. Dia tulis di HP-nya, dia save. Namanya siapa? Sahabat terbaik. Sahabat 1, sahabat 2. Ternyata cewek isinya. Dia tulis Abdurrahman, ternyata cewek isinya. Kenapa kau tahu? Karena saya pernah alami. Bu, setelah saya viral-viral, ada dulu cinta monyetku di kampung. Pacar-pacarku begitu. Dia sudah janda. Selalu dia telepon saya, Pak. Bukan. Dia selalu telepon. Saya mau angkat. Nggak enak. Nanti perasaannya istri saya bagaimana. Saya mau blokir. Nanti dibilang saya sombong satu kampung. Akhirnya apa? Namanya ku tulis di HP ku, penjual batu bata. Saya lagi santai-santai, tiba-tiba berteriak mamanya istri saya, Ustadz ada telepon. Dari siapa sayang? Tertulis penjual batu bata. Terus saya bilang jangan angkat sayang, tagihan. Kan perempuan paling takut tagihan toh. Loloslah saya. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Sayangku, bikinkan saya teh hangat. Saya lagi ajar receh ngaji, bikin sendiri. Mana gula? Ada di situ tertulis di toples gula. Saya ambil itu toples yang isi tulisannya gula. Begitu saya tes, itu minum teh, kenapa asin? Saya pergi lihat kembali, garam. Dia tulis gula. Saya protes, kenapa kau tulis gula baru isinya garam? Dia bilang HP-mu juga, lain kau tulis lain isinya. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Alhamdulillah dapat gaji 15 juta satu bulan. Kau serahkan ke masjid ini, pembebasan masjid ini 500.000 satu bulan. Berapa kepala di sini? 500.000 per bulan satu orang, satu bulan bisa terkumpul 50 juta satu bulan. Insya Allah bisa kita miliki ini. Amin. Dan saudaraku, hartamu satu yang habis kamu makan, itulah yang kamu miliki. 2, pakaian yang hancur kamu pakai. 3, yang telah kau sedekahkan di jalan agama Allah. Ini cincin berlianmu, mak, ibu-ibu, emas-emasmu. Nah, siapa yang pakai kalau kau mati? Anak, bukan. Siapa? Istri kedua. Suamimu kawin lagi. Ada di Makassar, dia bilang, Ustadz, jelek betul sifatnya itu tetanggaku. Kenapa? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal dia kawin lagi? Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya dia kawin. Bu, sedekah. Bersedekahlah. Tidak ada orang bangkrut kalau dia rajin bersedekah. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya yang paling ringan kalau kau cinta kepada Nabi, perbanyak bersalawat. Adik-adik sekalian, kalau kau lagi gundah gulana, bayangkan ada Nabi di depanmu, kau jabat tangannya sambil kau bersalawat. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Tidaklah larangan, tidaklah dosa ketika ada perempuan yang ingin kau persunting, kau bayangkan wajahnya, lalu kau bersalawat, biar Allah yang mudahkan pernikahan kalian. Bayangkan wajahnya, lalu kau bersalawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Insya Allah, Allah mudahkan jodohmu. Tapi jangan juga kau salawat istrinya orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu,
ada hajatmu, maka kita dulu diajarkan orang tua kita, kalau ada kau mau, misalnya mau beli mobil, uangmu belum cukup, tinggal beberapa lagi uangmu cukup, kau pegang itu mobil sambil kau salawati. Ya, ibu-ibu, suamimu mau dilindungi Allah, kau bayangkan wajahnya, kau salawati. Tidak ada salahnya ketika dia lagi tidur baring-baring, kau salawati ubun-ubunnya. Tiba-tiba dia terbangun. Apa kau bikin? Saya sayang kau bang. Ya, salawat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.